beberapa orang yang dikontrak atau dibayar oleh Ba'lawi, salah satunya Rumel Abbas, termasuk ada Gus Jaini, termasuk ada Mas Wafi itu. Saya nggak mau bilang Gus ya, Mas Wafi atau Ustadz Wafi bolehlah. Ya. Bang Kori saat itu di room live TikTok itu bilang seperti ini. Bang Kori ya. Kita sebut Bang Kori saja ya. Kori ya. Kalau nama aslinya itu Oktiva ya. Oktiva. Atau waktu awal adanya polemik nasab ini, ketika dia setor akun ke saya untuk diteliti ya. Di situ namanya Nahnoh ya. Nahnoh. Kalau Bang TIJ itu menyebutnya Habib Nahnoh. Ya, Bang Kori ini cukup fenomenal kawan ya. Cukup fenomenal. Dari awal itu tertarik dengan adanya polemik nasab ini. Tertarik dengan adanya polemik nasab. Kemudian mendukung tesis Kiai Imad dan sempat menjadi pionir. Tapi mungkin dirasa kok kayaknya menjadi pendukung Kiai Imad itu kok nggak ada duitnya gitu. Nggak ada duitnya. Nggak ada uangnya. Malah banyak permasalahan-permasalahan keuangan dengan teman-teman pendukung tesis Kiai Imad. Banyak bermasalah karena naluri dawirnya itu ya. Sehingga ketika dawir itu diterapkan ke orang-orang yang sekarang ini betul-betul waspada terhadap bentuk dawirisasi, maka Bang Kori sulit bisa mendapatkan celah ya untuk mendawir teman-teman yang ada di PWI dan juga para pendukung Kiai Imad itu. Ada banyak permasalahan angka-angka rupiah ya terkait Bang Kori ini. Mungkin sekarang sudah ada tumpukan-tumpukan permasalahan keuangan sehingga dia harus cari lahan baru. Lahan baru. Dan saya mendukung Bang Kori berada di barisan klan Ba'lawi, maju paling depan sebagai pembela klan Ba'lawi. Karena kenapa? Karena di situ cuannya banyak kawan. Seperti beberapa orang yang terlibat kontrak sebelumnya dengan klan Ba'lawi untuk membela mereka. Sayangnya Bang Kori ini hadirnya terlalu lambat. Di saat mereka sudah pada enak ya. Para pembela Ba'lawi sekarang ini sudah pada enak, sudah menikmati hasil. Bang Kori ini masih menanam ya. Ya, tapi tidak apa-apalah, karena memang akhir-akhir ini para pendukung klan Ba'lawi ini sekarang sudah mulai melempem, mungkin karena sudah asupannya sudah mulai kecil, jadi sumbernya sudah mulai kecil sehingga butuh orang baru yang semangat ya. Yang selevel Bang Kori ini yang bisa meraung-raung, yang bisa menjahanam-jahanamkan. Nah, mungkin kontraknya akan lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya ya, dari beberapa orang itu ya. Dan kita dengarkan salah satu mantan mukibin membongkar tentang bisa dikatakan kamuflase ataupun takiyah Bang Kori berada di barisan klan Ba'lawi. Jadi seakan-akan dia mau membela padahal dia itu sedang mencoba untuk mendawirisasi klan Ba'lawi. Ini pandangan dari mantan mukibin ini ya. Dan kalau memang seperti itu kita dukung Bang Kori, kita dukung. Anda tahu dengan orang ini kan? Kitab nasabnya mana? Yang menerangkan kalian punya ayah, cucu, moyang, engkong kalian. Nama Ubaidillah diakui sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini orang yang sangat fenomenal. Ya, pertama kali muncul di media sosial, wah, sebagai pembela Ba'lawi dan menyerang Kiai Imad. Ternyata beliau meneliti dan ternyata menjadi pendukung Kiai Imad dan ikut ke sana kemari sampai ke Cirebon pun. Ya, dengan penemuan-penemuan termasuk manuskrip-manuskrip kitab-kitab yang dia miliki, dia membongkar ternyata memang Ba'lawi ini dusta. Ya, nasabnya memang palsu. Ya, dan dia sampai berteriak, Ba'lawi jahanam. Banyak ribuan, mungkin jutaan Ba'lawi sangat sakit hati saat itu. Tapi eng kali ini saat sekarang justru berbalik.
ya, nggak tahu ada faktor apa, tapi saya bisa menyimpulkan, ya, kenapa Bang Kori berada di barisan sekarang para habaib. Oke, kita bahas sahabat. Sahabat-sahabatku seiman, ya, dan seislam, khusus dari klan Ba'lawi, ini saya akan bongkar, ya. Hati-hati dengan Bang Kori. Para habaib, hati-hati dengan Bang Kori. Saya menemukan di saat dia di room live di TikTok, dia selalu menyerang habis-habisan klan Ba'lawi, termasuk mengkritisi beberapa orang yang dikontrak atau dibayar oleh Ba'lawi. Salah satunya Rumel Abbas, termasuk ada Gus Jaini, termasuk ada Mas Wafi itu. Saya nggak mau bilang Gus ya, Mas Wafi atau Ustadz Wafi bolehlah. Bang Kori saat itu di room live TikTok itu bilang seperti ini. Rumel, terus ya berada di barisan Ba'lawi. Ya, jangan cuma Ba'lawi yang selalu dawir ke pribumi. Ya, kali-kali ente dawir ke habaib. Nah, atas dasar tersebut, perspektif saya, Bang Kori berpikir ternyata ada di barisan Ba'lawi itu sangat menguntungkan. Karena ada kontrak, ada fulus. Sampai Mas Wafi itu, Ustadz Wafi bilang, kenapa masih membela Ba'lawi mati-matian sampai dengan detik ini? Karena masih ada sponsor, masih cair bos. Ada uangnya. Jadi Bang Kori, perspektif saya, ya, paradigma saya terhadap beliau, di saat berada di barisan Kiai Imad tidak menguntungkan, tidak ada fulus, ya, karena berjuang memang sabilillah, ya, untuk mencerdaskan umat. Tapi memang kalau di saat diundang ada saja pasti, ya, yang ngasih, ya, biasalah ujroh, ya. Tapi ternyata di saat berbalik dan itu bisa mendapatkan kontrak sampai itu siapa tuh yang cewek itu yang viral itu yang pembela Ba'lawi itu di saat live-nya dengan Bang Kori bilang, udah dapat arpatnya belum dari Abah Lutfi? Satu, itu ucapan yang sangat luar biasa, berarti sangat menggiurkan. Ya, itu perspektif saya, ya. Tapi kan bebas-bebas saja, ya. Ya, tergantung sahabat bagaimana Anda semuanya nih untuk menyikapi ini semuanya, boleh ditulis di kolom komentar, ya. Jadi, kayaknya di saat berada di barisan Ba'lawi itu menguntungkan bagi dia. Nah, ada uangnya, ada fulusnya, ada ujrohnya, ada kontraknya. Dan itu pasti. Karena dari klan Ba'lawi memang membutuhkan sosok-sosok orang yang sangat berani untuk membackup, membendung dari pengaruhnya tesis Kiai Iman. Dan dari klan Ba'lawi tidak ada satupun yang muncul yang mampu untuk membendung dan bahkan punya keberanian. Ya, bahkan ada yang muncul tenggelam. Jadi contohnya, Gus Rumel, yang sekian lama dari awal sampai dengan detik ini, banyak para Gus termasuk para kiai yang mampu membendungnya. Ya ternyata Bapak Doktor Sugeng itu ahli genetika, membongkar ternyata dia ahli sejarahnya palsu. Akhirnya tenggelam lagi Gus Rumel. Apalagi Mas Wafi itu. Ya, Gus ini sudah lama itu tenggelam. Karena masalah saingan dengan Gus Rumel. Sekarang ini Bang Kori masuk. Lanjutkan Bang Kori. Saya sepakat dengan Anda. Anda harus berada di barisan Ba'lawi. Ya, Anda akan mengetahui seperti apa sekarang kondisi Ba'lawi. Ya, mereka kekurangan data, mereka kekurangan kadar-kadar yang punya keilmuan yang mumpuni untuk membendung tesis Kiai Imad, termasuk para kiai. Tesis Kiai Imad aja belum terbendung, masih sudah ternyata banyak bermunculan seperti Kiai Ja'far dari Madura. Ya, Gus Hasan itu, ya termasuk kiai-kiai yang Kiai Butolib itu, Kiai Golib dari Madura itu pada bermunculan.
Kiai Ihya, banyak sekali Abah Setu, ya, Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani itu, peneliti Rijalul Hadis. Belum itu masih banyak nih PR dari klan Ba'alawi, sosok intelektual muda yang ada di Indonesia ini yang bermunculan, yang menyerang. Ternyata klan Ba'alawi diragukan, ya, diragukan sebagai duriah Nabi. Muncul lagi, ya, Profesor Dr. Manahem Ali, susah untuk dibendung. Muncul lagi, ternyata ada sosok ahli filologi, ya, Dr. Sugeng. Itu semuanya tidak bisa dibantah. Semoga dengan adanya Bang Qori masuk ke klan Ba'alawi, minimal Bang, menjadi ada warna lah. Meskipun dari sanggahan Bang Qori ini tidak menjadi jawaban dan tidak mampu untuk membatalkan dari tesis Kiai Imad, minimalnya Bang, ya, ribuan ini YouTuber terus Bang, semakin hangat ini Bang, semakin panas dan terus ada bahan untuk bikin konten. Dan saya yakin Bang Qori kalau sudah dapat Bang, sudah dapat uang, sudah dapat fulus dan berhasil dawir, ya, dawir kepada Habib, dawir kepada Ba'alawi. Lihat aja, lihat endingnya. Saya pastikan dengan karakter orang seperti itu, pelin-pelan Bang, tergantung bagaimana dia punya keuntungan. Di situ ada keuntungan, dia pasti bakal ada di situ. Seandainya berada di barisan Kiai Imad, dia banyak yang ngundang, banyak yang memanggil, mengisi pengajian, mengisi kajian, mengisi bedah buku, niscaya tidak akan pernah keluar Bang. Tidak akan pernah, karena ada ini tidak bisa dipungkiri. Tapi karena tidak ada, ya, tidak ada panggung, ya. Kenapa tidak ada panggung? Salah satu faktornya, Bang Qori, mohon maaf, Anda tidak bisa menjaga lisan Bang. Jawa ini, Indonesia ini, adat budayanya ketimuran. Jadi yang jauh lebih sopan, jauh lebih santun, lebih intelek, ya, apapun yang dibahas, setinggi apapun keilmuan, tapi kalau cara dan gayanya tidak cocok, itu akan hilang dengan sendirinya Bang. Jadi Anda pun sama, di saat sekarang berada di barisan Ba'alawi, membela mati-matian, tetap tidak akan bisa merubah para penentang Ba'alawi, termasuk pribumi yang sudah sadar. Anda, Bang Qori, itu hanya untuk memperkuat kaum pribumi yang tercuci otaknya dan akan semakin lama dalam kebodohan Bang. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena hanya mengandalkan husnudon saja. Di saat setinggi dan sehebat apapun siapa yang pembela Ba'alawi, coba disandingkan sejauh mana lebih kuat, lebih akurat, ya, lebih valid dalam datanya, beradu, tidak akan ada yang mampu Bang untuk melawan kekuatan data yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin. Tidak akan pernah mampu Bang membendung apa yang dibongkar oleh Pak Dr. Sugeng. Termasuk tak akan pernah mampu membendung dan melawan, mematahkan argumen dari Pak Dr. Manahem Ali. Jadi untuk Bang Qori, lanjutkan Bang di situ Bang. Sekali-kali lah, bukan cuma Habib ke pribumi dawir. Abang Qori Bang, sekarang saatnya dawir ke Ba'alawi sesuai dengan ucapan Abang di saat live tuh di TikTok. Sekian sahabat, ini sungguh seru, ya, karena apabila tidak ada pergerakan seperti ini, ya, YouTuber itu akan sepi Bang, sepi materi. Lanjutkan Bang Qori, semoga Anda berhasil dawirnya, bukan cuma puluhan juta, ratusan, mungkin miliaran Anda dapatkan. Setelah Anda dapatkan, kita tonton endingnya seperti apa. Karena akal yang memiliki akal waras tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah menerima kebodohan, tidak akan menerima kebohongan. Gitu Pak. Merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.